got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm wild with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mewawancarai masyarakat dari tugas Bumila, yaitu Bahasa Indonesia. Kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya Nur Amelia Rahayu sebagai editor dan penanya. Saya Valisa Deskianti sebagai penanya dan penulis jawaban. Saya Fikra sebagai penanya. Saya Rizky Nugraha sebagai kameramen. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kami menanya tentang tradisi pembulian di sekolah? Boleh, silahkan. Apa yang akan ditanyakan? Zaman sekarang banyak sekali pembulian di lingkungan sekolah. Bagaimana tanggapan Ibu tentang hal ini terjadi? Tentang bullying, saat ini memang banyak sekali terjadi pembulian, baik di sekolah dasar, sekolah menengah, apalagi sekolah atas ya. Menurut saya pembulian itu adalah suatu hal yang sangat tidak terpuji, karena pembulian itu merupakan suatu tindakan yang kurang baik yang dilakukan oleh seseorang yang akan mengakibatkan orang lain mempunyai dampak yang sangat tidak baik. Apa yang harus dilakukan agar tradisi pembulian ini hilang, Ibu? Pertama-tama mungkin harus dari rumah dulu ya. Peran orang tua sangat penting dalam mengatasi bullying ini, seperti memberikan pengarahan tentang dampak bullying, akibat yang ditimbulkan oleh bullying. Kemudian selain itu juga dari pihak sekolah juga harus memberikan bukan pelatihan, memberikan masukan-masukan seperti arahan lagi agar siswa-siswa yang ada di sekolah itu tidak menjadi pelaku bullying ataupun juga korban dari bullying. Apakah Ibu tahu yang sering dilakukan oleh seorang pembuli? Biasanya seorang pembuli itu bisa membuli itu tidak hanya berupa fisik ya, bisa juga bullying itu dari kata-kata. Misalnya seorang bullying itu bisa mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, baik menghina secara fisik ataupun menghina secara kata-kata yang kasar. Menurut Ibu, bagaimana cara menghilangkan rasa trauma kepada korban pembulian? Untuk menghilangkan rasa trauma tidak mudah, karena korban bullying itu biasanya merasa dirinya itu akan merasa takut, akan merasa kurang tidak percaya diri karena terlalu dipojokkan oleh seseorang. Untuk menghilangkan rasa trauma mungkin bisa melakukan pendekatan, baik itu dari pihak guru ataupun dari pihak keluarga, memberikan dukungan moral, dukungan secara emosional juga bisa. Ibu, apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah terhadap pelaku pembulian? Untuk pelaku pembulian mungkin bisa pertama-tama untuk hal yang umumnya, misalnya si pembuli itu bisa dipanggil, kemudian diberikan pengarahan secara tatap muka, secara langsung diberikan seperti pemahaman atas tindakan yang dia lakukan itu kurang baik. Kalau misalnya hal itu tidak memperoleh dampak yang baik, mungkin bisa lebih dilakukan lagi dengan pemanggilan orang tua. Apa yang harus dilakukan pihak sekolah agar pelaku pembulian tidak melakukan hal yang sama? Mungkin diberi sanksinya bisa sanksi ringan, ataupun kalau misalnya diberikan sanksi ringan berupa teguran misalnya, kemudian setelah diberikan teguran tidak ada efek jera bagi si pembuli, bisa juga diberikan sanksi yang lebih berat. Menurut Ibu, apa dampak besar terhadap korban pembulian? Ya, seperti tadi yang saya bilang ya, dampaknya itu bisa berdampak pada mental anak tersebut, bisa down. Karena bullying itu kan, apalagi kalau misalnya bullyingnya sudah menuju ke fisik seseorang, itu kan akan memberikan efek yang kurang baik bagi diri seseorang itu, dia itu akan merasa tidak percaya diri, kemudian mentalnya akan kena, dia tidak kalau yang lebih parahnya mungkin dia tidak mau bersosialisasi lagi dengan orang-orang. Apakah
Apakah di luar sekolah juga ada dampak pembulian? Banyak sekali di luar sekolah juga dampaknya banyak sekali di luar sekolah, apalagi kan anak-anak sekarang itu lebih sering bergaul banyaknya di luar sekolah daripada di sekolah. Dampaknya juga sangat besar. Kalau misalnya untuk hal-hal yang lebih besar bisa berupa pembulian secara fisik. Apakah anak ibu pernah menjadi korban pembulian? Karena mungkin pembuliannya secara tidak berdampak besar ya, seperti ejekan-ejekan seperti itu. Menurut ibu apa penyebab terjadinya pembulian di sekolah? Kalau menurut saya, seseorang menjadi pembuli ataupun korban bullying itu mungkin karena dia itu mempunyai kekurangan pada dirinya sendiri. Jadi ketika melihat orang lain yang lebih baik dari dia itu merasa ingin seperti orang lain tetapi tidak bisa seperti orang lain. Jadi dampaknya ya seperti itu, membuli seperti itu. Terima kasih ya Bu atas wawancara dan pendapat Ibu. Terinspirasi dari Ibu, semoga kita menjadi lebih baik dan tidak ada lagi dampak pembulian lagi. Iya, baik, sama-sama. Terima kasih Ibu. Dan dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi